Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mengenai seputar daerah Ciputat, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan masjid yang berhadapan langsung dengan kampus utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalian tahu tidak bahwa di Masjid Fatullah ini terdapat sebuah organisasi yang telah berdiri sejak tahun 90-an. Organisasi tersebut bernama IRMAFA. IRMAFA atau Ikatan Remaja Masjid Fatullah merupakan salah satu organisasi remaja masjid yang eksis sampai saat ini. Berawal dari sebuah ide pemuda-pemudi, pada waktu itu diprakarsai oleh 5 pemuda, yaitu Muhammad Nuzul Wibawa, Ahmad Munzib, Atia Fitri, Ida Fitriah, dan Lispa Sentosa Aisyah. Mereka tinggal di Komplek Dosen UIN, Jalan Ibnu Khaldun 2, dan sering melakukan sholat jamaah di Masjid Fatullah. Mereka berkeinginan untuk mendirikan sebuah organisasi yang mampu mewadahi kegiatan keremajaan Islam di wilayah Ciputat dan sekitarnya. Ditambah lagi, pada saat itu, Masjid Fatullah selesai direnovasi dengan penambahan berbagai fasilitas, dan Masjid Fatullah menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti sholat jamaah di sekitar Ciputat. Maka dari itu, pengurus masjid atau dikenal dengan Buperda sepakat untuk membentuk organisasi remaja masjid yang diharapkan mampu untuk meramaikan masjid. Oleh karena itu, berdirilah sebuah organisasi remaja masjid di bawah naungan Buperda Masjid Fatullah pada tanggal 1 Juni 1997 Masehi yang dinamakan dengan IRMAFA. Kemudian, Muhammad Nuzul Wibawa, Ahmad Munzib, Atia Fitri, Ida Fitriah, dan Lispa Sentosa Aisyah sebagai pelopor berdirinya IRMAFA. Mereka mengajak pemuda-pemudi lainnya seperti mahasiswa UIN, mahasiswa yang tinggal di Komplek Dosen UIN, dan pemuda-pemudi yang tinggal di sekitar Masjid Fatullah untuk ikut bergabung menjadi anggota kepengurusan IRMAFA. IRMAFA berdiri sebagai jembatan kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Fatullah dan secara tidak langsung menjadi corong syiar Islam khusus kepemudaan. Ditambah lagi, dengan banyak para civitas Akademi UIN Jakarta yang sering membuka ruang diskusi di Masjid Fatullah selepas terlaksanakannya sholat jamaah. IRMAFA memiliki kendala pada awal pembentukannya, yaitu sulitnya mengajak pemuda-pemudi Komplek Dosen UIN untuk bergabung menjadi anggota IRMAFA, dan sulitnya biaya operasional kegiatan-kegiatan IRMAFA karena pada awal terbentuk tidak mendapat modal biaya. Pada awal terbentuknya, IRMAFA masih menjalankan kegiatan-kegiatan Buperda yang membutuhkan anggota yang banyak, seperti saat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kemudian, IRMAFA terus berkembang dengan semakin banyaknya anggota dan menjadi remaja masjid yang mengaungkan syiar Islam di bawah naungan Masjid Fatullah. Saat ini, IRMAFA dipimpin oleh Kak Alvin Firmansyah yang dibantu oleh beberapa departemen seperti Departemen Keilmuan, Departemen Keputrian, Departemen Sosjarem, Departemen Kaderisasi, Departemen Senior, dan Departemen Kominfo. Adapun visi, misi, dan moto IRMAFA. Visi IRMAFA yaitu terwujudnya generasi muda yang berilmu, beriman, dan bertakwa yang memperjuangkan nilai-nilai Islam serta peduli terhadap persoalan umat. Misi IRMAFA yaitu melaksanakan pembangunan yang terpadu antara spiritualitas, intelektualitas, dan solidaritas sosial menuju terciptanya insan Islami. Moto IRMAFA yaitu berilmu, beramal, dan berdaya guna. Berikut beberapa program kerja besar IRMAFA. Yang pertama, Remata atau rekrutmen dan masa ta'aruf. Yang kedua, studi banding ke Masjid Cutmutia. Yang ketiga, Gemar Ramadan. Dan yang keempat, Goes. Alasan IRMAFA masih tetap eksis dan banyak anggota hingga saat ini. Yang pertama, IRMAFA sebagai wadah yang netral dalam arus politik mahasiswa UIN Jakarta. Yang kedua, Sekretariat IRMAFA sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi, serta tempat istirahat untuk mahasiswa pulang pergi ke kampus dan menunggu jadwal kuliah selanjutnya. Yang ketiga, program kerja yang ditawarkan sangat bagus untuk pengasah skill dan menjaga kebersamaan. Adapun hambatan IRMAFA dalam bersaing eksistensi dengan organisasi kepemudaan Islam di dalam maupun di luar UIN. Yang pertama, IRMAFA belum banyak bersosialisasi ke dunia luar.
Yang kedua, Irmava masih berkutik di area kampus dan lingkungan masjid sehingga belum dikenal terlalu luas. Yang ketiga, keberadaan Irmava masih tertutupi oleh kegiatan-kegiatan pengurus Masjid Fatullah, yaitu Bu Ferda. Yang keempat, masalah pendanaan yang masih kurang memadai. Yang kelima, Irmava tidak masuk ke dalam lingkungan organisasi eksternal seperti HMI, PMII, IMM, dan lain sebagainya.